Halo semuanya, perkenalkan di sini saya Nelson Sanjaya dan teman saya Ali Rahmat akan mempresentasikan tentang merumuskan startup di era 2023 sampai 2050 dengan produk burger. Untuk slide pertama akan disampaikan oleh teman saya Ali Rahmat. Baik, kita mulai saja. Pertama adalah pendahuluan. Pada era 2023 hingga 2050, dunia akan terus mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam hal teknologi, komunikasi, dan transformasi digital. Startup ini, startup di masa ini akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan peluang yang luar biasa untuk berkembang. Dalam beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh kami dalam merumuskan strategi bisnis startup produk burger yang tepat menuju kesuksesan atau startup. Pertama adalah tren startup di era 2023 sampai 2050. Poin pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi adalah adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, blockchain, dan teknologi terkait lainnya akan menciptakan peluang baru untuk inovasi produk dan layanan. Poin kedua, fokus pada keberlanjutan. Konsumen semakin peduli dengan isu-isu lingkungan dan sosial. Startup yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam bisnis mereka akan lebih menarik bagi pelanggan dan investor. Poin ketiga, perubahan dalam gaya hidup. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan konsumen akan mempengaruhi permintaan pasar. Startup yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini akan lebih sukses dalam menciptakan produk yang relevan. Selanjutnya, leadership startup menuju 2050. Kami akan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Kedua, membangun budaya perusahaan yang inklusif dan inovatif. Poin ketiga, menetapkan visi jangka panjang dan merumuskan strategi penjualan untuk mencapainya. Selanjutnya, membangun produk startup di tahun 2023 sampai 2050. Membangun produk startup yang sukses memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kebutuhan konsumen. Beberapa langkah yang dapat kami ambil adalah yang pertama, riset pasar. Untuk memahami referensi konsumen, pesaing, dan potensi pasar di lokasi yang dituju, serta kami juga meninjau tren bisnis burger terkini agar dapat menghadirkan produk yang unik dan menarik. Poin kedua, konsep dan branding. Agar bisnis burger berfokus pada konsep burger klasik, vegan, gourmet, atau mungkin juga akan disajikan varian burger dari beberapa negara, dan kami juga memastikan untuk menciptakan branding yang menarik dan konsisten termasuk logo, nama usaha, dan tema interior. Selanjutnya, menu variatif. Menu yang kreatif dengan berbagai pilihan burger, topping, saus, dan sisi makanan seperti kentang goreng,
sosis, onion ring, ataupun bisa juga salad. Lalu kami juga menyediakan pilihan burger yang bagi konsumen yang sedang diet, yaitu burger vegetarian. Selanjutnya, keunikan produk. Menciptakan sesuatu untuk membedakan bisnis ini dari pesaing berupa kombinasi bahan spesial, saus rahasia, atau konsep unik lainnya yang membuat konsumen ingin kembali lagi untuk mencicipi atau merasakan rasa yang khas dari burger ini. Selanjutnya, yang terakhir, lokasi strategis. Kami akan memilih lokasi strategis dengan aksesibilitas yang baik dan sebanyak mungkin dilalui orang-orang seperti di dekat sekolah, universitas, kantor, dan area perkotaan yang sibuk. Ya, baik, selanjutnya jangkauan konsumen startup, yaitu memanfaatkan data dan analitik untuk memahami perilaku konsumen dan preferensi mereka. Yang kedua, menggunakan strategi pemasaran digital efektif untuk menjangkau target audiens. Dan yang ketiga, menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan berkesan. Kemudian, pendanaan startup. Pendanaan menjadi aspek penting dalam perkembangan startup, sehingga beberapa poin penting yang akan kami pahami yaitu berbagai pilihan pendanaan, termasuk pendanaan dari modal awal kami dan investor. Yang kedua, menarik investasi dengan menyajikan rencana bisnis yang jelas dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Yang ketiga, mengelola dana dengan bijaksana dan transparan. Lalu, untuk poin rekrutmen membangun perusahaan di tahun 2050, rekrutmen menjadi kunci untuk membangun tim yang berbakat dan berdedikasi dalam sebuah startup. Sehingga beberapa aspek yang akan kami perhatikan dalam rekrutmen adalah mencari individu yang keterampilan yang relevan dan kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kedua, mendorong keragaman dalam tim untuk meningkatkan kreativitas dan pemikiran inovatif. Yang terakhir, menawarkan insentif dan kesempatan pengembangan untuk menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik. Kemudian poin selanjutnya, scaling perusahaan atau perusahaan kecil menjadi perusahaan besar. Proses scaling adalah langkah krusial dalam pertumbuhan startup. Maka dari itu, beberapa hal yang tentunya akan kami perhatikan juga dalam proses scaling perusahaan adalah memperkuat infrastruktur dan sistem operasional untuk menopang pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, mengelola risiko dan perubahan yang terkait dengan ekspansi. Yang ketiga, menjaga fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggan saat mengalami pertumbuhan. Baik, itu presentasi dari kami. Maka kesimpulan dapat kami ambil merumuskan startup di era 2023 hingga 2050 adalah tugas yang menantang, namun juga penuh dengan peluang terutama di dunia kuliner. Melalui pemahaman mendalam tentang tren pasar, kepemimpinan yang adaptif, inovasi produk, pemasaran efektif, pendanaan yang bijaksana, tim yang berbakat, dan proses scaling yang baik, maka startup dapat meraih kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan berubah-ubah. Adopsi pendekatan yang holistik dan orientasi pada masa depan akan membantu startup menghadapi tantangan dan meraih peluang di era yang semakin maju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya informasi. Sekian dan terima kasih.